Oke, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, shalom. Shalom. Amin, puji Tuhan. Ada sukacita, amin. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita sapa dulu sebelah-sebelah kita katakan shalom. Masih suasana Natal, selamat memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur pagi hari ini, Tuhan izinkan kita datang lagi di sini dengan kondisi yang sehat, kondisi yang prima. Itu semua karena anugerah Tuhan, kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat, masih bisa bernafas, masih bisa beribadah, itu semua anugerah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bersatu sejenak di hadapan Tuhan, menaikkan setiap syukur kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Kau Tuhan yang baik Tuhan, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Kami datang Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kami datang Tuhan membawa setiap hati kami ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Kita naikkan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan.
menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami. Kami mau pandang kekudusan-Mu Tuhan, kami mau pandang kemuliaan-Mu Bapa. Saat ku sembah, haleluya, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami naikkan setiap penyembahan kami di hadapan-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau baik, Kau setia, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Dengan setiap puji-pujian kami, dengan setiap ucapan syukur kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami bawa hidup kami bawa setiap korban syukur kami di hadapan Tuhan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, Kau sumber penghiburan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Oh biar kami renungkan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan, amin, kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Haleluya Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka. Karena beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Amin, shalom. Ada sukacita? Yuk beri tos ke kiri kanan kita katakan, mari bersukacita. Ini adalah masih dalam suasana Natal, kita mau naikkan pujian dari pulau dan benua.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tiba saatnya kita kembali mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami sudah di penghujung tahun 2022. Begitu banyak hal yang kami lewati Tuhan. Dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Tapi satu hal yang Tuhan kami tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Tuhan, ke depan kami akan terus mau melangkah bersama Tuhan. Kami mau terus dekat sama Tuhan, kami mau terus mengerti apa yang Tuhan mau buat hidup kami Tuhan. Karena dekat Tuhan saja kami tenang ya Bapa. Ini kami Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini hanya dekat. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tenang. Jiwaku pun tenang. Engkau dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Saya undang Bapak Ibu bagi berdiri, kita naikkan pujian ini lagi. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat
menyenangkanmu selalu, menyenangkanmu selalu, supaya kehidupan memanjang senantiasa, supaya Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memerintah di hati kami, sehingga kami selalu hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami untuk beribadah, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Biarlah kami menjadi jemaat-jemaat yang belajar memprioritaskan Engkau dalam segala keadaan, karena kami menyadari betapa baiknya Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tidak dapat mengembalikan segala yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami, selain kami memuji, menyembah Engkau, menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Tuhan, biar kami terus melanjutkan pujian penyembahan kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, di mana hati kami menjadi tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan boleh ditabur, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Pakai saya sebagai hamba-Mu, sehingga apa yang saya katakan semua hanya berasal dari Engkau saja. Kami siap membuka hati untuk firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Sama-sama yang diberkati katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan. Shalom. Ini duduknya kok pada di belakang semua ya. Kalau naik kapal udah tenggelam begini. Oke, bagi yang belum kemarin minggu lalu tidak hadir, saya memperkenalkan diri singkat saja. Nama saya Dede Daniel. Jadi saya adalah menantu dari Bapak Gembala, Bapak Ibu semua. Kami sedang berlibur dari tanggal 16 Desember kemarin sampai tanggal 6 Januari. Minggu depan saya tidak bisa beribadah bersama-sama karena rencananya saya mau ke Magelang. Istri saya tapi tidak ikut karena dia bilang dia lebih memilih spend waktu dengan orang tuanya. Nggak apa-apa lah, karena kan jarang-jarang ketemu. Kalau sama saya kan ketemu terus. Jadi karena jarang-jarang ketemu ya nggak apa-apa. Jadi kita pisah-pisah bukan karena maunya pisah, tapi karena memang susah saudara ya. Jadi saya juga mesti nemenin Cici dari LA yang datang hari ini jam 2 nanti. Karena suaminya orang bule, jadi ya saya juga paling tidak bisa temen-temenin lah, ngajak ngobrol gitu, kalau enggak kasihan saudara. Tapi dia itu salah satu orang bule yang sangat akrab gitu, dia enggak masalah gitu ya, makan juga gampang. Saya ketemu orang di Australia yang menikah sama bule, aduh susah saudara. Tapi dia tuh apa aja makan Indonesia dia makan, masakan cici saya dia suka katanya ya. Tapi sayang dia nggak bisa datang kemari karena nggak bisa off lebih dulu sehingga harus berangkat kemarin dan baru nyampe hari ini jam 2 ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu terus setia beribadah. Hari ini kan hari holiday, kalau di Australia itu Natal seperti Lebaran. Karena itu di gereja biasanya sepi tanggal segini. Jarang ada gereja yang melakukan ibadah, terutama gereja Indonesia di tanggal 25 karena memang pada holiday keluar. Makanya tadi saya jam 5 pagi sudah memimpin ibadah online Zoom di gereja yang saya layani, karena banyak pelayan-pelayan pemain musik yang nggak ada, jadi saya juga di sini, jadi ya udahlah pakai Zoom aja dari jam 5 pagi biar di sana jam 9. Biasanya kami ibadah jam 8 pagi,
Ya, itu jarang sekali di Sydney itu gereja Indonesia ibadah jam 8 tuh jarang. Rata-rata hampir 99% jam 10. Tapi karena kami pakai gedung gereja Anglican, nah dia ibadahnya itu jam 10, jadi kami maju jam 8. Saya wawancara jemaat, Om Tante mau nggak pindah pagi-pagi? Oh iya nggak apa-apa. Kalau yang tua-tua, emang Tante mau susah tidur, enak bangun pagi-pagi. Dan enak juga 9:30 udah selesai, jadi kita bisa jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Nah terus belakangan saya minta pindah, Pak tolong deh pindah 10:30, karena kalau enggak terburu-buru pulang gereja udah mesti pack dan tinggalkan gedung gereja. Nah akhirnya dia bisa pindah jam 10:30, jadi kami bisa ada leluasa setengah jam untuk ngobrol fellowship gitu. Ya itulah esensi dasar dari sebuah gereja. Saya menghargai kehadiran Bapak Ibu semua, sekalipun ini waktu liburan, berarti Bapak Ibu meluangkan dan memprioritaskan Tuhan. Amin. Saudara, kalau orang Kristen ke gereja aja mesti disuruh-suruh, didorong-dorong, saudara. Saya meragukan saudara lahir baru apa enggak. Orang yang sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang bisa kita tahu dari mana orang itu sungguh-sungguh terima Yesus. Dari desire-nya, saudara, dari kerinduannya. Kalau kerinduan kita maunya lebih penting jalan-jalan, lebih penting kemana-kemana, atau cari uang dibanding Tuhan, kita coba lihat diri kita masing-masing. Ya, jadi makanya kalau ada jemaat, saya juga dipaksa-paksa gitu, saya pikir ini orang sungguh-sungguh anak Tuhan apa bukan gitu. Ya kalau saudara nggak perlu disuruh-suruh, tapi saudara sudah siap beribadah, melakukan tugas pelayanan, kelihatan saudara buah-buahnya. Ya. Nah, orang-orang yang seperti itu biasanya nanti dalam masa sulit nggak akan bertahan. Gitu. Ya gampang keluar dari persekutuan dengan Tuhan, lalu akhirnya tinggalkan Tuhan. Karena dari awalnya, kita ngomongnya tinggalkan Tuhan, dari awalnya mereka nggak pernah terima Yesus sungguh-sungguh. Gitu. Ya. Kalau saudara sungguh-sungguh terima Yesus, keselamatan itu kekal, saudara. Ya, keselamatan itu kekal. Jadi saya berharap jemaat GBI Cibunar, Bapak Gembala dan tim penggembalaan di sini tidak perlu didorong-dorong, sudah punya kesadaran sendiri. Amin. Amin. Jadi level kedewasaan kita mesti naik ya. Sebelum saya masuk ke firman Tuhan, tadi saya mungkin agak koreksi sedikit dengan lagu ini karena saya juga nyanyikan, kami nyanyiin di sana. Itu lagu ada kata-kata yang mengatakan Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Itu enggak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di sanalah terpancar kehidupan. Lalu Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Janganlah biarkan hatimu gentar dan gelisah. Bahasa Inggrisnya bilang, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Artinya saudara yang mesti jaga hati saudara, bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan suruh jagain hati saudara, saudara berbuat dosa, saudara nyalain Tuhan. Oh Tuhan jaganya nggak bener nih. Nah, itu nggak Alkitabiah saudara. Yang Alkitabiah adalah saudara dan saya jaga hati. Karena kita diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan dalam segala hal. Kalau saya tadi makanya saya ganti di gereja kami, bisa diganti dengan Tuhan inilah yang ku mau, menyenangkanmu selalu. Nah itu bisa kayak gitu. Ya. Memang ada beberapa lagu saudara yang di Indonesia itu perlu dikoreksi karena secara teologi tidak tepat. Ada lagi satu lagu yang saya lupa tuh. Pokoknya saat ku kembali ke surga, lagu apa itu? Inilah yang ku punya hati sebagai hamba. Di belakangnya ada saat ku kembali ke surga. Yang kembali ke surga itu Tuhan Yesus, bukan saudara. Kita itu asalnya bukan dari surga, saudara. Ya. Jadi yang kayak begini-begini ini banyak pencipta lagu yang nggak ngerti teologi dengan baik, tulis lagu tapi nggak tepat gitu. Ya. Nah jadi ada beberapa lirik-lirik yang mesti kita koreksi secara Alkitabiah. Itu cuma intermezzo saja biar kita makin belajar gitu ya. Nah hari ini Pak Nenga kasih saya tema sesuai dengan, ini nggak bisa nyala ya TV ini ya, Yusak? Belum dinyalain ya, remote-nya ada. Jadi saya bisa lihat di sini. Temanya adalah kasih karunia Bapa nyata. Ya. Oh ini remote-nya ya? Saya nyalain.
Oke, ya. Judul tema mengikuti GBI, kata Pak Nengah, kalau kami di sana tidak mengikuti 100%. Jadi kami punya tema di bulan ini the greatest gift gitu ya, pemberian yang terindah. Nah, Pak Nengah kasih tema ke saya mengenai kasih karunia Bapa nyata di dalam saya tambahkan di dalam Kristus ya. Nah, hari ini saya membawa perhatian Bapak Ibu semua ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang masih dalam suasana Natal ya. Saya katakan terlepas dari kontroversi tentang tanggal kelahiran Natal, yang pasti kita orang percaya tahu Yesus itu sudah lahir bagi kita. Ya, dia menjadi manusia di dalam daging, mati bangkit naik ke surga bagi kita. Nah, di dalam Natal ini ada banyak kontradiksi atau paradoks ya. Di dalam Natal ada Santa Claus versus Jesus. Ya kan, makanya orang-orang Kristen, orang-orang tua terutama jangan biarkan anak-anak dipercaya dengan dongeng Santa Claus. Kalau di luar negeri itu minta ampun saudara. Sampai benar-benar taruh kado di luar, kasih Santa terus ketok pintu. Gitu. Ya. Nah kalau kita harus jujur aja nih, mama yang kasih kado, nggak usah pakai Santa. Karena itu simbol-simbol yang tidak ada di Alkitab. Begitu. Lalu kalau Natal biasanya padat di mana-mana, orang-orang jalan-jalan, busy traffic. Sementara saat Natal Yesus lahir, ada peace on earth, ada damai di bumi. Kalau kita ke mall-mall, kemarin saya ke MOI, mall, apa kepanjangannya? Mall of Indonesia. Nah, saya ke sana lampu-lampu hiasan bagus-bagus, pohon Natal besar-besar. Tapi mereka lupa ada satu sinar terang, the Star of David namanya Yesus. Mereka nggak ngerti itu orang dunia. Lalu kalau di Australia ya, Natal itu spending, luxury, credit card. Makanya biasanya bulan Januari orang-orang Februari mulai terjerat dengan hutang-hutang kredit card. Karena belanja. Kalau di sana tuh diskon besar-besaran. Sampai ada yang ngantri. Ini tanggal 26 kami sebutnya Boxing Day. Nah Boxing Day itu biasanya shopping center buka jam 5 pagi ada shopping. Apa sebelumnya saya lupa lah, 23, 24 gitu. Wah mereka nunggu jam 5 pagi, begitu pintu gerbang dibuka serbu. Saudara ya, ternyata soal diskon-diskon itu bukan hanya di Indonesia, di mana-mana sama, saudara. Ya, orang rela ngantri berjam-jam demi shopping, bukan demi ke gereja. Kalau ada diskon 70%, pokoknya kalau ada badai apapun jalan. Kalau ada banjir berenang kalau perlu. Tapi kalau mau cari Tuhan, hujan, males, macet dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya ada wise men, orang-orang majus yang memuja Tuhan. Lalu manusia menolak menyembah Tuhan Kristus Yesus yang sudah lahir jadi manusia. Dan di luar negeri khususnya ya, Santa Claus memberikan kita apa yang kita deserve. They give you what you deserve, tapi Christmas menunjukkan justru Jesus gave you what you don't deserve. Yesus memberikan apa yang kita layak tidak terima, yaitu pengampunan dosa. Nah, kasih karunia Bapa itu sudah jelas sangat nyata sekali. Kalau Bapak Ibu meragukan kasih karunia Bapa, itu Bapak Ibu salah besar. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 3:16. Siapa yang hafal ayat ini? Pasti semua udah hafal ya? Mari baca sama-sama yuk. 2, 3. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa dengan kasih karunia-Nya memberikan Yesus bagi kita orang berdosa. Setiap orang yang percaya, nah ini yang tadi yang saya katakan minggu lalu ya, ada pemilihan Tuhan, ada responsibility Tuhan. Ya, orang-orang Calvinis yang hyper Calvinis bilang no, nggak ada, manusia tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Pokoknya Tuhan pilih. Nah itu menurut saya tidak tepat. Ya, yang benar adalah ada responsibility manusia, ada pemilihan Tuhan. Bagaimana menggabungkannya? Saya nggak ngerti, saudara nggak ngerti, sulit. Ya, saya kasih contoh di Alkitab itu penuh kayak begitu loh. Saya kasih contoh ya, di sini Bang Daulat nih, doktor teologi Daulat. Yang menulis kitab Roma siapa Bang Daulat? Rasul Paulus. Apakah Rasul Paulus menulis kitab Roma 100%? Tidak. Siapa yang berada di balik Paulus? Tuhan Roh Kudus yang mengilhamkan kan? Itu bagaimana caranya?
pulpennya pulpen Paulus, otaknya otak Paulus, tapi toh diawasi oleh Roh Kudus. Bagaimana menggabungkannya saya nggak ngerti, tapi kita percaya yang ditulis oleh Paulus adalah firman Tuhan. Nggak pernah kita bilang firman Paulus, nggak ada. Betul ya? Kita nyebutnya firman Tuhan karena Tuhan mengilhamkan Paulus. Yesus 100% atau sejati manusia, 100% sejati Tuhan. Bagaimana itu menggabungkannya? Nah, itu antinomi begitu tuh di dalam Alkitab terjadi. Nah, kita tidak boleh mengabaikan yang satu, mengutamakan yang lain. Kita harus dua-duanya. Iya, Tuhan bilang ada responsibility manusia dengan percaya, Tuhan memilih. Bagaimana menggabungkannya saya nggak ngerti. Yang pasti kalau saudara terima Yesus, berarti saudara dipilih. Kalau saudara menolak Yesus, saudara bertanggung jawab. Nah, ini cuma contoh saja bahwa belajar Alkitab itu sebenarnya enak kalau kita tahu alur berpikirnya. Ya, kasih karunia itu Bapa saja, saat Bapa menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia di dalam Kristus. Ayat yang lain mengatakan, Yohanes 1 ayat 16-17, karena dari kepenuhannya lah kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, we have all received and grace upon grace. Jadi terus bertambah kasih karunia Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu meragukan kasih karunia Tuhan, lihat saja Yesus. Jadi kasih karunia Tuhan itu tidak ditentukan saudara dipecat dari pekerjaan, anak nggak bisa diatur, suami mulai menyimpang, istri nggak tahu bagaimana. Bukan itu saudara, kasih karunia Tuhan itu ditentukan saat dia menjadi manusia dan mati bagi dosa saudara dan saya. Amin. Ini kayaknya pada lemes banget ya. Udah pada sarapan belum? Sudah kan? Ya. Saya itu nggak bisa saudara kalau nggak sarapan. Harus sarapan. Menurut penelitian, orang yang sarapan pagi itu 70% lebih cerdas dari orang-orang yang tidak sarapan pagi. Jadi yang merasa kurang cerdas mulailah sarapan pagi. Itu benar saudara. Saya dulu waktu di rumah saya di Hikmat itu saya nggak pernah sarapan. Sampai saya kuliah di KIP Jakarta, saya ospek itu kan digonjok. Kan mama bilang kamu mesti sarapan. Jadi setiap pagi saya sarapan. Sarapannya saudara nggak sehat, Indomie. Setiap saya ke IKIP Jakarta di Romangun, saya selalu mampir di tukang Indomie pagi-pagi begitu. Saudara tahu akhirnya efeknya itu sampai sekarang. Saya waktu itu beberapa tahun kemudian saya merasa ada gatal-gatal setelah makan saudara. Sekarang saya tuh alergi sama tepung terigu. Jadi saya ada eksim tuh gatal-gatal di sini saya nih. Kalau saya kebanyakan makan bakmi, padahal saya suka banget sama bakmi. Ya. Nah jadi kita mesti tahu juga tubuh kita tuh kayak apa ya. Nah itu cuma sekedar ini aja. Saya cuma mengingatkan saudara harus menjaga kesehatan gitu ya. Biar ke gereja juga seger gitu ya, semangat gitu. Katakan sama saya semangat. Oke. Nah saudara kelahiran Yesus, coba lihat peta ini ya. Yesus itu kan hadir saat dia sebelum jadi manusia. Yesus itu sudah ada loh sebelum dia lahir. Coba Yusak tolong jam saja ke slide nomor 5 yang berikutnya. Karena kalau saya klik yang lainnya muncul. Langsung jam bisa nggak diklik ke slide nomor exit dulu. Ya, Yesus itu sudah ada sebelum Yesus lahir. Kamu bisa pindahin ke slide 5. Yang berikutnya. Ya. Jadi exit dulu slide show mode-nya. Ya kalau digituin saya juga bisa langsung dipindahin. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah ini, jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya ada saat dia jadi manusia, yes jadi manusia benar, tapi sebelum dia jadi manusia dia sudah ada. Kolose 1 ayat 16-17. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia.
Coba jadi Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Bahkan kalau di dalam kitab Kejadian, di dalam perjanjian lama ya, Yesus itu ada dalam bentuk malak Yahweh atau malaikat Tuhan. Tuhannya huruf besar semua itu untuk terjemahannya Yahweh ya, atau Jehovah kalau dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris. Ini kita tahu cerita tentang Hagar ya, diusir oleh Sarai, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Nanti Bapak Ibu lihat lagi ada banyak ayat-ayat yang menyatakan malaikat Tuhan nampak. Misalnya Kejadian 22, 11-18 kepada Abraham, Keluaran 3 ayat 2 kepada Musa di semak-semak yang menyala, Bilangan 22, 22-24 kepada Balak, Hakim-Hakim 6, 11-12 kepada Gideon dan sebagainya. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum dia jadi manusia. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara harus mengerti akan hal ini. Nah, setelah dia eksis sebelum dia jadi manusia, Bapa berkata, oke, waktunya sekarang sudah tepat, lalu Yesus lahir. Setelah Yesus lahir, apakah tugasnya Yesus selesai, Tuhan Yesus? No. Dia harus hidup sebagai manusia selama 33 tahun. Dari tahun 1 sampai 30 tidak ada record yang menjelaskan Yesus ngapain, nggak ada. Kita nggak usah spekulasi. Nah, kalau orang agama seberang mengatakan Yesus itu sempat umur 12, tahulah main-main burung gitu, mainan terus burungnya jadi hidup. Itu nggak dicatat saudara di dalam Injil, sinopsis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak ada. Itu adanya di kitab-kitab yang tidak dimasukkan dalam kanon Alkitab. Yesus jadi manusia, kemudian dia mati. Setelah dia mati apa? 3 hari kemudian dia bangkit. Setelah Yesus bangkit, 40 hari dia menampakkan diri dalam tubuh kemuliaan, dia naik ke surga. Ini semua step ini kita sudah lalui. Alkitab mencatat. Dan sekarang ini kita sedang menunggu, sudah lebih dari 2000 tahun sejak kelahirannya ya, tahun 4 sebelum Masehi, Yesus akan datang kembali sebagai Raja. Nah, kalau kita lihat peta ini, peta zaman ini dari Yesus sebelum prainkarnasi sampai dia datang kembali, kelahiran Yesus itu sebenarnya hanya 25% dari seluruh program Bapa. Sampai nanti Yesus datang kembali. Nah, pada era sekarang inilah yang kita sebut dengan era kasih karunia, di mana Tuhan membiarkan penginjilan terbuka besar-besaran sampai suatu hari kelak Tuhan bilang sudah cukup. Lalu Tuhan berkata kepada ini Bapa ya dalam konsep Tritunggal, datang kembali ke dunia, lalu dia mengangkat orang yang percaya kepadanya. Setelah itu 7 tahun tribulasi. Kemudian Yesus datang menghancurkan antikris, mendirikan kerajaan 1000 tahun, setelah itu langit dan bumi baru sampai kekekalan. Kita itu ada di tengah-tengah itu yang dari Yesus naik ke surga sampai dia datang kembali. Makanya pada saat Yesus naik, malaikat bilang apa? Mengapa kamu melihat ke atas seperti ini? Yesus ini yang akan datang dengan cara yang sama. Dia akan datang kembali di awan-awan. Bukan sebagai bayi mungil yang sederhana lagi, tapi dia akan datang sebagai Raja. Sekarang Yesus sebagai Raja atau bukan? Yes. Ini kalau dalam teologi disebut already but not yet. Itu dalam bahasa Inggrisnya ya. Yesus itu sudah jadi Raja, tapi secara fisik belum. Dalam kehidupan kita ya dia jadi Raja. Dan dia harus memerintah di hati kita. Taat kepada Tuhan Yesus. Tapi secara fisik, di mana orang-orang tunduk dan taat kepadanya sebagai Raja, belum. Nanti saat dia datang, kita mengatakan setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Nah, Yesus jadi manusia. Kita sekarang konsentrasi Yesus menjadi manusia. Ada banyak ayatnya ya. Roma 1 ayat 18-20 itu menyatakan Bapa itu menyatakan dirinya dalam banyak hal. Salah satunya dengan penciptaan. Ini di dalam Roma 1 ayat 18-20. Pemazmur bilang, Mazmur 19, cakrawala apa? Menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan, kalau orang nggak percaya adanya Tuhan, aduh saudara, itu luar biasa bodohnya sebenarnya. Ya, orang itu kalau sudah bodoh suka ngawur cara pikirnya. Suatu hari saya ke bengkel, saya injili dia, namanya Ko Alen. Ko Alen, percaya Yesus dong. Gue nggak percaya Tuhan itu ada. Lah, Ko Alen nggak percaya, coba lihat tuh pohon-pohon itu. Siapa yang ciptakan? Ya sono tanya orang kecamatan. Mana gue tahu yang nanam orang kecamatan. Kalau di Solo disebutnya council. Tanya council karena udah begitu ya, saya bilang. Ya enggak, emang council bisa menghasilkan bibit.
Saudara, kalau kita melihat gunung yang indah, langit yang biru, pantai yang membentang, saudara, siapa yang menciptakan itu semua? Apakah itu ada dengan sendirinya? Dalam kehidupan sehari-hari, iPad yang saya pegang ini produksinya Apple. Nggak bisa datang dengan sendirinya, ada sesuatu pasti ada yang menciptakan. Nah begitu kita sampai kepada Tuhan, dia itu, kalau dalam pelajaran PPKN itu, causa prima, penyebab utama yang tidak dapat disebabkan lagi. Jadi Tuhan itu sudah menyatakan dirinya dengan banyak hal. Tapi, kata kitab Ibrani, setelah pada zaman dahulu Tuhan berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Ini mengacu kepada orang-orang Israel. Dengan perantaraan nabi-nabi. Tapi sayangnya mereka dibunuh, ya kan? Mereka enggak menolak pesan para nabi. Kalau saudara lihat perjanjian lama, itu saudara sedih. Saudara tahu perjanjian lama itu ya, mulai dari Kejadian 12 sampai Maleaki, enggak ngomongin apa-apa, cuma ngomongin Israel. Ya, ini saudara jadi belajar dikit-dikit ya. Kejadian 1 sampai 11 itu menggambarkan kejadian manusia sampai Abraham. Setelah Abraham menyempit dari Kejadian 12 sampai terus kitab Maleaki itu cuma membicarakan bangsa Israel saja udah. Abraham, lalu Yakub, Ishak, Yakub terus sampai mereka masa hakim-hakim, masa raja-raja, mereka dibuang ke Babilonia, yang utara dibuang ke Assyria, lalu 400 tahun Tuhan silent dari enggak ada tulis Alkitab. Setelah Maleaki, kemudian muncul Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Itu 400 tahun Tuhan tidak bicara. Karena itu penulis Ibrani bilang apa? Maka pada zaman ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan siapa? Anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Tuhan telah mati sendiri. Ada timernya ya kali ya. Oke, jadi sekarang itu Bapa sudah menyatakan dirinya dalam rupa Kristus yang saudara dan saya percaya. Sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Takut ya jawabnya. Tuhan Yesus ada di mana? Mati ya? Ada di apa? Ya betul. Ini kenapa Ishak mati? Kita pakai ini juga. Oh ini kan ada jalan. Kita pakai ini kan. Yesus itu ada di hati saudara dan dia ya betul secara fisik, roh dia sekarang ada di dalam di sebelah Bapa. Thank you. Nah itu keberadaan Tuhan Yesus ya. Ibrani 1 sampai lalu di dalam kitab Yohanes saudara sudah tahu lah ya, nanti kita akan ulang lagi ayat ini. Pada mulanya adalah firman dan sebagainya. Yesus itu sekarang sudah menjadi manusia di dalam daging, bahkan dia sudah mati bagi kita. Nah, bahkan di dalam Filipi 2 itu ada istilah teologi yang namanya kenosis ya, di mana Bapa mengosongkan dirinya dan menjadi serupa dengan manusia. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kristus mengosongkan dirinya bukan berarti dia berhenti jadi Tuhan, no. Dia benar-benar merendahkan diri menjadi seperti kita. Ya hanya saja kitab Ibrani bilang dia tidak berdosa. Karena itu kita punya imam besar kata Ibrani, yang mengerti keluh kesah kita, berempati dengan kita. Karena dia dicobai sama seperti kita, tapi dia tidak berbuat dosa. Itulah Tuhan Yesus yang saudara dan saya miliki. Jadi kasih karunia Bapa itu nyata hanya di dalam Kristus. Ya kalau soal pekerjaan, cari jodoh, apalagi ngurus anak, ngurus rumah tangga, itu persoalan-persoalan yang datang dengan sendirinya. Tuhan pasti nggak pernah tinggalkan kita, saudara. Ya, nggak pernah tinggalkan kita. Kan saya sudah bersaksi kan, saya nggak pernah kebayang bisa keluar negeri, saudara. Ya, tiba-tiba Tuhan pakai melalui Bapak Gembala yang lebih dulu dapat PR, kemudian saya bertemu dengan istri saya, Grace. Saya juga nggak kenal dia sebelumnya. Tahu, oh ini anak Pak Halim nih, anak Pak Halim. Tapi nggak pernah ngobrol.
Tahu-tahu datang Cicecep mau kawin, kita ke Pekalongan, udah dari situ aja. Yang saya bilang itu God's providence, saudara. Providensi Tuhan mengatur semuanya. Sampai detik ini saya melayani, menggembalakan. Saudara, yang lain-lain itu pasti mengikuti kalau saudara turut aja dengan Tuhan, taat saja. Yang sering kali ini kita yang suka bandel, saudara. Saya kemarin ngomong-ngomong sama Kopepi nggak ada di sini. Oh, ada di sini. Saya bilang, Kopepi, kita nih kalau hidup di Indonesia untuk hidup kudus itu lebih susah loh dibanding di luar negeri. Karena di luar negeri itu aturannya jelas. Kita nggak bisa main-main samping gitu, suap-suap, nggak bisa. Istri saya tuh mau dapat SIM, gagal, fail 5 kali. Mesti ngulang, dan itu bayar, bukannya gratis. Nggak bisa, udahlah Pak, $300. No, dua-dua masuk penjara. Kalau di sini kan, ujian udah diisiin semua. Ya kan? Saya dulu waktu ngambil SIM udah diisiin. Udah Pak, tanda tangan tinggal foto doang. Lah, saya nggak ngapa-ngapain, udah langsung dapat SIM. Dia nggak tahu saya bisa bawa mobil apa enggak. Kalau di Australia itu stepnya mesti learning dulu, teori, terus berapa ratus jam menyetir, namanya L, habis itu P merah, P hijau, baru full license. Susah sudah untuk hidup kudus di Indonesia ini susah, tantangan Bapak itu lebih berat loh. Ya kan? Pakai dapat duit kantor, bayar bensin, coba siapa yang nyatut-nyatut? Emang banyak kan gitu kan? Udahlah pakai aja buat sendiri, nggak tahu ini. Ya, susah loh di sini untuk hidup kudus. Jadi Bapak Ibu harus lebih dekat dengan Tuhan. Karena orang yang dekat dengan Tuhan mau dimanapun ya hidupnya akan tetap sama, standarnya sama. Amin. Saya mau ke semua jemaat GBI Jebunar seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang penting nih. Apa sih yang Tuhan Yesus nyatakan saat dia jadi manusia? Nah, ini ayat yang tadi saya sudah sempat singgung. Yohanes 1 ayat 15 sampai 4, ayat 1 sampai 5 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, pertama ya. Dan hidup itu adalah terang manusia. Kedua, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang nomor 3, yaitu kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia, grace dan kebenaran. Kita akan belajar 5 hal ini. Kita akan belajar 5 hal ini. Inilah yang Yesus kerjakan saat dia menjadi manusia. Yang pertama, Yesus itu memberikan hidup. Katakan sama-sama hidup. Katakan lagi hidup. Saudara, di dalam ayat 1 Yohanes 1 ayat 1, penulis yang sama ya. Rasul Yohanes itu menulis 4 kitab ya. 5 kitab. Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes sama kitab Wahyu. Nah, ini di surat di suratnya yang pertama dia bilang begini, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Kami itu mengacu kepada siapa? Yohanes dan para rasul yang lain. Kami telah melihat dengan mata kami yang telah kami saksikan dan telah kami raba. Malah Yohanes itu bilang, the disciple whom Jesus loved. Murid yang dikasihi Tuhan. Sampai dikatakan dia itu nyender di dadanya Tuhan Yesus. Dekat sekali, Yohanes ini dekat sekali. Dengan yang kami raba dengan terang, dengan tangan kami tentang firman hidup. Firman hidup itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Yohanes mengutip banyak sekali mengenai Yesus memberi kehidupan. Jadi Yesus datang untuk memberikan kehidupan kepada kita semua orang percaya. Hidup yang seperti apa? Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apakah ini berarti saudara akan hidup kaya raya? Ayat ini dipakai loh oleh teologi kemakmuran. Padahal ini konteksnya nggak ada sama sekali berkat materi. Ini soal hidup kekal, bukan soal kelimpahan secara jasmani. Untuk apa kaya, kata firman Tuhan, tapi jiwanya binasa?
Benar? Lebih baik hidup apa adanya, jujur, takut akan Tuhan. Begitu kita meninggal, kita ke surga. Ya kan? Kan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tuh di Lukas 16 antara orang kaya dan Lazarus. Ya kan? Jadi kekayaan itu tidak menjadi penentu saudara masuk surga atau enggak. Banyak orang kaya yang masuk neraka, orang miskin juga banyak yang masuk neraka. Jadi saudara apa kuncinya? Menerima Yesus sebagai Tuhan yang hidup, yang memberikan hidup. Nah kata hidup di sini, kalau dalam bahasa Yunaninya itu ada tiga, bicara tentang hidup itu ada tiga. Ada zoe, ada bios, biologi, ada lagi satu psyche. Nah, yang dipakai di ayat ini adalah zoe. Zoe itu kualitas hidupnya Tuhan sendiri. Makanya zoe itu mengacu kepada hidup kekal. Saudara jangan merasa betah hidup di dunia ini. Karena ini bukan tempat kediaman kita yang asli. Benar apa enggak? Saudara boleh dandan baik, saudara boleh punya mobil, punya rumah, silakan. Tapi this is not your home. This is a transit place. Dunia ini tempat kita transit. Tempat kediaman kita adalah di surga kekal. Saat kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara jujur ya, saya bukan ngomong sombong gitu. Kalau Tuhan tanya saya, Dek, kamu mau sama-sama saya apa mau di dunia ini? Saya mendingan sama Tuhan. Benar. Kan kalau anak muda bilang, tapi kan saya belum kawin Tuhan. Aduh kalau udah tahu kawin lu gak mau dah. Maunya single. Ya kan? Susah saudara memahami, istri saya ini kan wanita. Ya emang saya normal, istri saya wanita. Saya gak mengerti dia 100%, apalagi pacarannya jarang. Bukan jarang, sedikit sekali. Kami menikah trial by error. Jadi ya begitu pacarannya, adjustmentnya udah menikah karena kami tahu purpose pernikahan. Ya ribut, argumen itu biasa saudara. Yang penting selesaikan berdua. Kalau kita udah melibatkan orang lain, nah itu yang jadi problem. Ya. Nah ini cuma menunjukkan bahwa hidup yang di dunia ini udah makin gak enak saudara. Jangan pikir di Australia ya, LGBT itu udah sah. Aborsi itu udah sah. Bahkan di Amerika itu belum lama ini California punya gubernur namanya Kevin Newsom kalau nggak salah. Dia malah dia pasang billboard besar-besar di Texas. Texas itu salah satu state yang rohani tinggi, bagus, gereja banyak. Yang mau aborsi silakan datang ke California. We welcome you. Lalu dia pakai ayat lagi. Dia bilang apa ya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya orang bebas menentukan mau bunuh bayinya atau enggak. Apakah itu sesuai firman Tuhan? Dia quote ayat itu secara salah. Saudara. Ada banyak sekolah-sekolah di Amerika yang orang tuanya jadi bingung. Karena kalau di sekolah pasti diajarin, nanti satu hari kelak toilet itu yang pria boleh masuk yang wanita bisa masuk pria, itu kan bisa terjadi pemerkosaan, orang bisa nyaru-nyaru. Bahkan sekarang kalau ngisi aplikasi, gender, male, female, atau other. Orang bisa tick other sekarang. So, luar negeri tantangannya begitu, terlalu open. Di sini kan karena Islam itu menentang keras soal LGBT. Makanya di Piala Dunia itu nggak boleh tuh kapten pakai rainbow armband, karena nggak boleh. Nah, itu jadi kontroversi. Saudara mau hidup lama di dunia ini, saudara. Tapi kan bukan berarti kita mau bunuh diri juga, salah. Udah deh saya bunuh diri aja, saya maunya ke surga. Iya itu juga namanya oon. Paulus bilang selama aku hidup menghasilkan buah. Artinya kalau Tuhan masih mengizinkan saudara dan saya hidup, berarti Tuhan belum selesai dengan tugasnya dalam hidup saudara dan saya di bumi ini. Amin. Hidup jadi berkat di tempat kerja, di sekolah, dimanapun juga. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak, ini hidupnya zoe lagi, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas sekali Tuhan Yesus memberikan hidupnya bagi kita. Hidup yang bagaimana? Hidup berkelimpahan. Tidak harus selalu kaya raya dan saudara hidup holiday terus menerus. No saudara, bukan begitu maksudnya. Artinya hidup yang berkualitas. Sekalipun saudara tidak punya mobil seperti orang-orang lain, saudara hanya naik motor. It's okay. Kalau saudara dapat dengan keringat sendiri bukan hasil nipu-nipu. Misalnya, ya. Ada yang menyembah Tuhan itu. Ya. Nah,
Jadi kalau Yesus sudah memberikan hidupnya bagi kita, saudara dan saya harus hidup untuk Tuhan. Living for God. Ayatnya nih, ya kita baca yuk. Ayat yang sudah sering kali kita baca bersama. Yuk, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Tuhan. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Coba lihat, kekudusannya juga begitu, sama yang tadi saya bilang doktrin pemilihan. Ada karya Tuhan, ada kerjasama kita. Ini Paulus bilang, aku hidup. Oh, bukan aku, tapi Kristus. Itu bagaimana gabunginnya? Ya kan? Aku ini loh yang hidup. Oh no, tapi enggak. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya semua itu ada kerjasama antara Tuhan dan kita. Paulus bilang bagiku adalah, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu berarti kalau saudara dan saya masih hidup sampai saat ini, itu berarti rencana Tuhan belum selesai dalam hidup kita. Rencana Tuhan bagi mama saya sudah selesai. Buat cici saya, Cilili ya, itu mereka meninggal hanya dalam kurun waktu 8 hari. Cici saya lebih dulu, lalu mama saya. Ya, saya tadi kayak katakan ya waktu saya kemari gitu, saya bilang sama Cina, nah beda nah sekarang. Ya, masih ada orang tua sama enggak tuh beda. Saya bilang gitu ya. Ya kita seakrab-akrabnya sama saudara itu beda dengan orang tua sendiri. Dan mama saya itu yang berdoa agar salah satu anaknya jadi hamba Tuhan, saudara. Ya, mama cuma berdoa biasa jadi benar, jadi. Makanya saya bersyukur tahun 2019 waktu saya ditabiskan jadi pendeta, mama saya bisa hadir, saudara. Ya sudah selesai bagi Bapak Ibu Saudara yang belum selesai tugasnya di sini. Ayo bekerja bagi Tuhan, hidup bagi Tuhan. Ada peribahasa mengatakan begini, gue mah rela mati bagi Tuhan. Bagi Tuhan tuh gampang, cuma sekali. Yang susah itu apa? Hidup untuk Tuhan. Kalau saya umur 47 tahun, saya meninggal umur 80, berarti saya masih punya berapa? 33 tahun untuk hidup menyenangkan Tuhan. Susah. Kalau mati sekali, terima Yesus, iya, mati udah beres, selesai. Tapi 33 tahun menjalani itu enggak gampang. Saudara dan saya harus belajar hidup untuk Kristus. Amin. Kenapa? Karena Kristus sudah memberikan hidupnya bagi kita. Yang kedua, Yesus memberikan terang bagi manusia. Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wow, luar biasa saudara. Ya, Yesus itu terang yang memberikan sinar dalam kegelapan. Saudara, segelap apapun sebuah ruangan, saat terang datang seperti sinar korek api, serta merta kegelapan itu sirna. Itulah terang yang Yesus nyatakan dan berikan bagi manusia. Ayat yang lain mengatakan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yohanes 12 ayat 46, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Karena Kristus adalah terang, maka saudara dan saya harus hidup di dalam terang. Jangan lagi hidup dalam kegelapan. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, pasti kelihatan dari terangnya. Saya suatu hari ada kesempatan ke Amerika, itu saya ke Las Vegas, saudara. Las Vegas itu kan kota di malam hari. Saya waktu itu lihat di GPS, itu sekitar masih 180 mile lagi ke Las Vegas. 180 mile itu berapa kilometer tuh ya, kalikan 1,3 kilometer, mungkin sekitar 250 kilo lagi. Saya udah melihat terang banget dari jauh, saudara. Itu apaan, Joe? Oh, that's Las Vegas, katanya Las Vegas. Oh, memang benar kata firman Tuhan, kota yang
terang begitu ya, nggak mungkin tersembunyi. Nah saudara dan saya itu hidupnya harus menjadi kitab terbuka. Di mana orang lain boleh melihat apakah kita jadi berkat atau kita jadi kutuk bagi orang lain. Ya, orang itu ogah deket-deket kita. Something wrong saudara kalau orang itu nggak mau deket-deket kita. Aduh gue males deket lu. Ogah. Terus ada si Dede, pergi ya pergi. Saudara, it's a miserable to live like that. Ya. Jadi saudara mari koreksi diri, kalau ada yang gak benar dari hidup kita, hidup menjadi terang. 1 Yohanes 1 ayat 6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia adalah terang, di dalam terang maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus Kristus anaknya menyucikan kita dari segala dosa. Mari menjadi terang dalam hidup kita. Artinya apa? Menjadi contoh. Lalu pada saat kita hadir di tengah-tengah lingkungan kita, orang itu diberkati. Saudara, koreksi diri sama-sama, buat saya juga. Apakah selama ini kita sudah jadi terang dalam hidup kita? Orang Kristen sering-sering mengaku orang Kristen tapi hidupnya dalam kegelapan. Saya pikir itu bukan sungguh-sungguh orang Kristen sejati. Ya. Senangnya dengan dosa. Senangnya main-main dengan kegelapan. Nah, itu bukan orang percaya. Saudara. Orang percaya justru expose kegelapan, mengubah lingkungan yang ada di sekelilingnya. Jangan pusingin orang lain, yang penting kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Cici saya itu, dia kan menikah telat, saudara. Cinana, tahu ya Cinana kan? Kalau nggak salah dia menikah umur 52 kalau nggak salah. Saya bilang, nah mendingan nggak usah menikah daripada menikah bukan anak Tuhan. Jadi itu sempat pacaran beberapa kali dengan orang bule, tapi ya gitu orang bule kalau pacaran maunya ngajakin tidur. Nah yang ini nih enggak saudara. Sampai bertahan pacaran 4 tahun kalau saya nggak salah. Baru akhirnya dia memutuskan untuk mau menikah dengan Nana. Ini saya bukan sedang membanggakan seseorang, dianya juga nggak ada di sini. Saya cuma memberi contoh kalau kita mau hidup benar, jadi terang, mau di Amerika, mau di Afrika, mau di Cina, saudara tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, orang mungkin bisa bilang, di Amerika mah nggak mungkin. Siapa bilang nggak mungkin? Mungkin kalau kita tahu kita punya Tuhan Yesus dan hidup takut akan Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan sekarang suaminya mau diajak ke gereja Indo dan bahkan melayani. Kalau di Amerika itu kalau lagi spring, pohon-pohon kan, kalau lagi musim pohon-pohon kan udah lagi berkembang, mesti ditebangin kalau nggak terlalu lebat. Dia organize orang, saya panggilin tukang gergajiin pohon. Baik saudara, dia, si Joe ini namanya. Saya nggak sedang membanggakan manusia, tapi Tuhan itu bisa bekerja dalam banyak hal kalau kita hidup benar dan dalam terang. Amin. Jadi sabar saja, tekun saja, lihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya. Lalu yang berikutnya, glory. Yesus datang untuk menyatakan kemuliaan Bapa. Doksa ya, ayat lain mengatakan, Yesaya 40 ayat 5, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sesungguh Tuhan sendiri telah mengatakan, ini kan nubuat mengenai Mesias yang akan datang dalam kemuliaan. Dan sekarang Kristus sudah datang dan kita melihat kemuliaannya. Ya, kemuliaan Yesus itu dinyatakan dalam banyak hal, misalnya dalam mujizat ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, ini mengenai mujizat mengubah air menjadi anggur. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya kepadanya. Yesus itu penuh kemuliaan. Dan Yesus sudah memberikan kemuliaannya kepada kita, karena itu saudara dan saya harus hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Mari kita baca ayat ini, 1 Korintus 6 ayat 20. 1, 2, 3. Sebab kamu telah diberi dengan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara bisa muliakan Tuhan dengan uangmu, dengan tenagamu. Ya maaf kalau kami ya di Australia pemain musik itu tidak ada yang dibayar saudara. Ya kalau di sini kan kekurangan pemain musik tinggal telepon ya kan. Ayo tolongin dikasih PK gitu ya kan. Kalau di sana mereka sibuk melayani di gerejanya masing-masing.
Makanya saya tadi di sini bisa menikmati pujian karena saya nggak main musik. Kalau di sana saya masih perlu main musik. Kadang saya main bass, kadang saya main keyboard, kadang nggak ada pemain drum saya main drum. Walaupun main drum saya nggak jago, nggak bisa kayak yang main drum tadi. Saudara, muliakan Tuhan dengan talenta yang ada dalam diri kita. Bukan karena dibayar, ya itu kalau orang appreciate, kasih kita PK, itu bonus. Tapi upah kita itu di surga nanti. Benar apa enggak? Upah kita di surga. Ada banyak orang yang melayani karena uang. Jadi saya itu kenapa masih bekerja? Karena saya mau, saya juga bisa berbuat sesuatu buat gereja. Kalau ada apa-apa, saya bisa bantu. Wah, ini kita perlu ganti mic misalnya, terlalu mahal, udah saya bayar separuh. Kalau saya ngandelin dari gereja ya nggak cukup, saya nggak bisa jadi berkat. Gitu. Bukan berarti saya mau sok-sokan gitu, enggak saudara. Kami itu kalau di Australia ya, saya pendeta betul ngebelah sidang, kalau makan bareng-bareng jemaat, saya bayar, saya nggak dibayarin saudara. Bahkan kadang-kadang saya traktir orang. Maksudnya persoalannya adalah kita itu seringkali ukur segala sesuatu dengan uang. Waktu saya mau jadi hamba Tuhan, tolong saya biar saya enggak terjebak dengan hal ini. Karena hamba-hamba Tuhan itu jatuhnya kalau enggak uang, ya wanita. Belum lama saya mau ke sini, saya dengar hamba Tuhan ada skandal keuangan. Ya, buka rekening sendiri tidak bilang sama pendeta induknya, akhirnya terjadi perpecahan. Karena apa? Uang. Ya kan? Coba siapa yang mau melayani di GBI Hikmah? GBI Hikmah itu ladang pelayanan yang baik. Karena saudara melayani Tuhan, bukan melihat manusia, apalagi melihat uang. Jadi yang melayani di GBI Hikmah, please, faithful, setia. Nanti Tuhan balas, kalau enggak di dunia ini Tuhan akan balas di kekekalan. Amin. Hiduplah untuk memuliakan Tuhan, bukan karena uang saudara. Ya. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan, engkau minum, engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Muliakan Tuhan, saat orang memuji kita, say thank you, setelah pulang, Tuhan biar kemuliaan hanya bagimu saja. Itu kita nih manusia suka gitu, saya juga begitu kadang-kadang tuh kalau Pak khotbahnya bagus ya, kita senang, kita lupa kasih kemuliaan buat Tuhan. Jangan saya coba kalau ada orang bilang gitu ya, dulu saya suka bilang, oh enggak Pak, jangan, bukan saya. Nah itu juga munafik tuh. Jadi enggak usah bilang aja thank you, ya thank you. Begitu sampai rumah, Tuhan biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan gitu. Saudara kita semua belajar, saya ngomong begini bukan berarti saya udah hebat dan lebih dari Bapak Ibu Saudara. Nah, ini semua firman buat saya juga. Di mana saya mesti hidup memuliakan Tuhan dalam segala hal. Ya. Lalu yang berikutnya, Yesus itu memberikan anugerah ya. Yohanes 1 ayat 16-17, karena dari kepenuhannya lah kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena Kristus datang untuk menunjukkan kasih karunia Bapa yang sudah menjadi manusia. Karena Kristus sudah menjadi manusia memberikan anugerahnya, kita pun harus hidup penuh kasih karunia satu dengan yang lain. Saling mengampuni, saling menerima, jangan gontok-gontokan satu dengan yang lain. Ya. 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman dan dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Ini kan soal pemberian jemaat ya. Tentang persembahan ini ya Paulus menulis. Artinya kita mesti penuh kasih karunia, saling memberi, membagi satu dengan yang lain. Saling mengampuni satu yang lain. Di gereja yang saya layani itu saya suka ngomong sama ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan kalau bersatu, ngomongin sesuatu, memutuskan sesuatu itu kadang-kadang bisa ribut saudara. Ya. Misalnya kalau kami di sana kan suka cari dana gitu, masak-masak. Ya. Itu soal masakan aja tuh bisa ribut loh. Misalnya orang masak sesuatu enggak pakai tomat. Yang satu pakai tomat. Yang enggak pakai tomat ngenyek yang pakai tomat. Ih kalau saya mah masak enggak pakai tomat, enggak enak rasanya. Saya bilang udahlah om tante jangan ribut. Yang masak siapa? Kalau yang masak dia mau enggak pakai tomat, udah biarin. Kalau ibu mau pakai tomat sendiri, bawa sendiri.
Begitu udah mateng, kepengen pakai tomat, campurin tuh di makanannya. Ya kan? Itu hal-hal yang sepele seperti itu bisa ribut. Soal pemilihan warna karpet lah, warna tirai di gereja itu bisa ribut. Jangan pakai biru, gelap. Putih aja, oh putih kayak mayat. Misalnya, ada aja yang diributin. Udah sekarang otoritasnya siapa yang menentukan? Bapak Gembala misalnya menentukan warna. Udah monggo putuskan. Seksi dekorasi, nih yang bikin ini, putuskan dia, yang lain terima aja walaupun jelek-jelek. Anda tidak ditugaskan gitu. Yang kayak begitu-begitu kan kita perlu punya kasih satu dengan yang lain gitu. Jadi gereja itu bisa akur gitu. Jangan ngenyek satu dengan yang si dia mau begini. Saudara, kalau soal preference ya, ribut gara-gara hal kecil preference itu malu saudara kita orang percaya. Kalau mau ribut soal dosa, ketaatan, kekudusan itu ribut dah sana dah. Ya. Dibilangin gak ngerti-ngerti gitu. Kalau perlu maaf, Anda berzina dengan istri orang lain, kami tidak terima lagi Anda di sini. Itu Alkitab jelas begitu. Panggil 2 orang, kalau enggak bawa ke dalam jemaat, nyatakan dia bukan orang percaya. Itu benar Alkitabnya. Tapi kalau soal yang kayak gitu-gitu, aduh. Ya. Misalnya ini font itu ukuran huruf. Kurang, ada yang mau pakai border, ada yang enggak. Ya udah, seksi media dikasih tugas, biarin dia jalanin tugasnya. Yang lain enggak usah ikut campur. Nah, susahnya tuh kalau ikut campur itu yang repot. Nah, itulah yang kita belajar. Kalau Yesus sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, maka kita mesti hidup penuh kasih satu dengan yang lain. Amin. Mau Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan? Ini aplikasinya, mengampuni juga di gereja. Kalau nggak saling mengampuni, saudara, gereja itu adalah training ground buat kita, tempat ladang kita latihan. Kalau saudara cuma bertapa di atas gunung, bagaimana saudara bisa memahami orang lain? Lawan saudara bukan manusia tapi nyamuk sama serangga. Tapi kalau di gereja nanti ada yang unik banget karakternya. Sampai kadang-kadang kita tuh nyebelin gitu ya. Kita tuh udah kayak pengen mites aja gitu. Itu di semua gereja ada, mau di luar negeri, dalam negeri, luar angkasa ada itu. Yang kayak begitu. Ya, karakter-karakter kayak gitu. Nah, kita semua mesti saling mengerti. Ada orang yang ke gereja datang tujuannya buat dagang, nawarin barang ke sini-sini. Aduh saudara, jangan pernah lakukan bisnis deal di gereja. Itu bikin gereja bisa bubar, saudara. Ya, saya bilang sama istri saya, Grace, jangan jual-jual barang di gereja. Itu kalau saudara mau bisnis deal pakai orang lain, mendingan jangan pakai jemaat. Kalau saya bikinnya begitu. Kecuali orang itu ngerti, kita tanya-tanya aja. Kan nanti kalau kita enggak bagus kerjanya, kita mau komplain dia jemaat kita. Kalau mau orang lain kan profesional, ya enggak? Kerjanya enggak bagus, kita kok jangan, ya kita komplain aja. Kalau sama orang lain yang kita kenal kan enggak enak, ya enggak? Tapi kan seringkali orang itu suka punya mindset begitu dalam ke gereja. Nah, gereja itu training ground buat kita, saudara. Ya, apalagi sekarang ini kan mode-mode MLM begitu ya. Nawarin barang tuh gereja tempat baik. Kami di sana pun gitu. Bapak Ibu, setelah ini ada presentasi ya. Pendetanya bilang begitu, saya benar, saya ngalamin di gereja saya yang dulu sebelumnya. Kita ada presentasi ya, Bapak ini akan presentasi. Saya mau udah tahu, wah ini mah MLM nih, duduk aja benar aja. Kalau Bapak Ibu mau silakan beli $350 paketnya gini-gini. Lama akhirnya saya bilang, Om jangan beginilah di gereja, saya bilang gitu. Ya, jangan nawar-nawarkan barang di gereja. Enggak pada tempat gereja itu untuk belajar firman, saudara. Fellowship iya, tapi saudara enggak perlu melakukan tindakan-tindakan terselubung seperti itu. Karena nanti bikin konflik di dalam gereja. Yang satu kecewa karena gara-gara gitu. Terus hutang piutang di gereja. Itu sering banyak kami di gereja, ini saya ngomong bukan gereja sini ya. Gereja sini mungkin baik-baik lah. Di sana tuh pernah ada satu jemaat, hampir semua jemaat diutangin saudara. Sampai suatu hari ada Enci ditanya, Ci ayo dong ke gereja. Si itu masih di sana gak? Enggak. Masih, enggak mau kalau sama masih di sana, saya nggak mau. Kenapa emang Ci? Dia pernah minjem duit saya nggak bayar. Waduh, akhirnya terbongkar. Beberapa jemaat cerita, saya juga. Istri saya pernah dicobai. Istri saya pernah dicobai. Tapi karena istri saya
kan saya yang organize uang gitu, bil-bil apa gitu. Ntar deh saya tanya Dede dulu ya, begitu udah tanya Dede mundur dia, nggak jadi. Kalau saya ini orangnya gampang kesian saudara. Kalau ini dia pasti bisa ngasih, untung aja nggak ngasih. Karena yang lain dipinjemin sampai $3.000, dicicilnya $20 seminggu sekali, 20. Itu kan kalau orang dicicil begitu kita nggak tahu nih orang kapan selesainya. Akhirnya saya bilang, Om, ini waktu itu saya belum gembala, Om mesti ngomong sama orang ini. Ngomong kasih tahu kalau ini domba-domba yang lain jadi korban, saya bilang gitu. Iya ngomong, wah pas diomongin marah. Ya sudah, kalau dia mau keluar itu keluar dengan kayak cara begitu itu benar. Tapi kalau keluar gara-gara tadi tomat lah, warna karpet lah, toilet inilah itu aduh jangan. Tapi kalau keluar gara-gara begitu, haleluya puji Tuhan. Dia malah nggak bikin racun di dalam gereja. Tapi kalau yang sudah ada yang berutang, bertobatlah dan bayar. Ya, ada di sini yang suka berutang dan tidak bayar, itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan loh. Ya, apalagi saudara minjem duit buat persembahan, lebih baik tidak usah persembahan daripada minjem duit untuk persembahan. Karena Tuhan bilang berilah dengan apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada pada kita. Saudara cuma bisa persembahan goceng 1.000 perak, kalau itu yang ada padamu berikan, gak usah minjem-minjem untuk persembahan. Kalau yang dipinjemin buat persembahan jangan kasih. Karena kita mendidik orang itu untuk malas dan tidak bisa ngatur uang dengan baik. Nah ini cuma contoh-contoh sehari-hari yang sering terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita mesti punya kasih karunia satu dengan yang lainnya dalam kehidupan bergereja. Ya. Dan yang terakhir, Yesus datang memberikan kebenaran. Dia jalan kebenaran. Yang tadi ya, hukum Taurat datang melalui Musa, tapi kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus itu memberikan kita kebenaran, kebenaran yang sejati. Karena Yesus memberikan kebenaran, maka saudara dan saya wajib hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kejujuran dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Yesus sudah memberikan kita kebenaran, maka kita pun harus hidup dalam kebenaran. Ini ayat yang terakhir. Mari baca yang keras karena ini sudah terakhir. 2 Yohanes 1 ayat 4. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Ini Yohanes ini yang menulis ayat ini. Dia sebagai penatua, juga sebagai orang yang sudah tua, dia senang kalau lihat anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Siapa di sini yang orang tua? Orang tua. Tunjuk tangan, yang punya anak tunjuk tangan. Hampir semua punya anak, kecuali saya. Saya tidak punya anak jasmani, tapi kami punya anak-anak foster dulu ya, anak-anak daycare. Saudara jangan bangga kalau anak saudara punya jabatan yang hebat, gaji tinggi, mobil mentereng, rumah mewah. Kalau anak Bapak Ibu tidak hidup dalam kebenaran, itu yang menyedihkan. Tapi kalau anak kita hidup apa adanya, enggak mewah-mewah banget, tapi dia jujur hidup dalam kebenaran, itu yang saudara bangga. Yohanes bilang, aku bersuka cita mendapatkan anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ayo mulai dari hal yang kecil-kecil. Siapa di sini yang masih merokok, bapak-bapak? Yang suka-suka minuman keras misalnya. Suka pornografi, apalagi suka nyatut-nyatut. Mulai dari hal yang kecil kayak gitu, saudara nggak bisa hidup dalam kebenaran. Waktu dulu ya saya masih remaja, saya pernah diajak pelayanan sama orang Simeon ke Cikampek, tuh gerejanya Pak Mesak. Itu pemain musiknya, begitu selesai ibadah kami keluar, ngerokok saudara di depan gereja. Saya bilang, kamu bukan yang tadi main musik? Oh iya Pak, ya ditaruh di belakang. Tapi kan asapnya keluar dari belakang kelihatan. Saudara, memang di Alkitab nggak ada yang mengatakan dilarang merokok. Tapi Alkitab mengatakan apa? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Hal-hal kecil kayak gitu mari kita hidup dalam kebenaran. Ya kan? Orang yang gak mau berhenti merokok, judi, apalagi? Pornografi, alkohol, itu bukannya nggak bisa, tapi nggak mau. Benar apa benar? Nggak mau. Saya udah kasih contoh di sini belum ya? Belum kali ya. Saya kadang-kadang bingung nih di gereja mana ya. Coba deh, kalau orang yang merokok itu, saya udah ngomong belum? Tolong kasih tahu saya, belum ya?
Kalau orang yang merokok itu suatu hari saya bilang, Pak, atau siapa deh, Mas, saya kasih kamu 1 miliar selama 1 bulan, saya pasang CCTV 24 jam kayak Big Brother. Di sini ada acara Big Brother. Big Brother itu kamera di mana dia lihat seluruh tindakan kita. Saya pokoknya bawa orang kemana tanpa Mas ketahui, saya tahu kalau Mas ngerokok. Tapi 1 miliar ini buat Mas kalau 1 bulan nggak ngerokok. Kira-kira orang ini sanggup nggak ngerokok sebulan demi 1 miliar? Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Sekarang rokok 1 bungkus berapa sih? Nah yang bisa jawab ketahuan. Ya kan nggak tahu saya kalau di Australia tuh sekitar 30 sampai 35 dolar 1 pack. Itu 350.000 1 pack di Australia. Tapi tetap aja orang beli. Bisa pasti kenapa 1 miliar itu lebih berharga daripada 1 pack 1 bungkus rokok. Dia pasti bisa. Kalau saudara value Yesus, Tuhan yang sudah mati lebih dari segalanya, pencipta langit dan bumi. Saudara mengasihi Tuhan. Aduh rokok ini gak ada apa-apanya lah dibandingkan dengan Tuhan. Saudara pasti bisa berhenti karena saudara value Kristus lebih dari segalanya, lebih dari 1 miliar. Orang yang gak mau lepas dari kedagingan bukan karena gak bisa, tapi gak mau. Mari kita sama-sama hidup dalam kebenaran di hari Natal ini. Ya kita merayakan Natal, Kristus datang bukan hanya sekedar memberikan hidup, tapi dia juga memberikan transformasi hidup bagi kita. Orang-orang yang mau dibentuk dan taat. Mau Bapak Ibu kita sama-sama taat ya. Sehingga hidup kita esok hari itu lebih baik dari hari ini. Lusa lebih baik dari hari esok. Seterusnya tahun 2023 kita makin hari makin baik, makin baik. Bukan karena untuk selamat atau mempertahankan keselamatan, karena kita memang hidup harus berbuah-buah bagi Kristus. Karena kita sudah selamat, maka kita hidup berbuah-buah bagi Kristus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan. Biar setiap firman yang kami boleh dengar jatuh di tanah hati kami yang subur, di mana benih firman Tuhan bisa tumbuh dan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali hidup kami tidak merefleksikan Kristus yang ada di dalam kami. Tuhan mampukan kami semua agar kami makin hidup taat, kudus, memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga melalui hidup kami nama Kristus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan memberkati GBI Cibunar dan Hikmah dengan segala pergumulan yang mereka hadapi. Kalau ada yang sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu sembuhkan. Yang ada dalam masalah, dalam beban berat, dalam kesulitan, Tuhan berikan jalan keluar. Berkati Papa sebagai gembala sidang, Pak Nengah sebagai wakil, juga tim pelayanan di Hikmah, memberkati mereka semua biar hikmat-Mu memimpin para pemimpin-pemimpin di gereja Cibunar dan Hikmah untuk memimpin domba-domba-Mu hidup dalam kebenaran. Terima kasih ya Bapa, kami siap melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Semua diberkati katakan, amin. Amin. Terima kasih Bapak dan Daniel sudah menyampaikan firman, kiranya berkat buat kita semua firman pada siang hari ini. Ya tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Minta Cici untuk mimpin persembahan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami. Biarlah segala pujian penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Sekarang Tuhan kami memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan setiap tangan yang memberi, berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hadir, yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau memberi Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita naikkan pujian Hai Siarkan di Gunung. Di gunung
Shalom. Terima kasih Bapak Pendeta Dede Daniel yang telah melayani di GBI Cibunar. Seharusnya hari ini kita gabungan ya, tapi sedikit yang datang dari GBI Hikmah. Puji Tuhan, kita bisa beribadah di minggu terakhir tahun 2022. Minggu depan ibadah awal tahun itu tidak kebetulan tanggal 1 ya, 1 Januari 2023. Jadi Bapak Ibu, kita akan beribadah, tidak ada ibadah tutup tahun, tapi kita sekaligus ibadahnya hari Minggu tanggal 1 sebagai ibadah awal tahun kita, sekaligus ibadah perjamuan kudus ya. Jadi Bapak Ibu hadir, tetap setia dalam beribadah minggu depan. Saya sekeluarga mohon izin Bapak Gembala, jemaat, karena harus berangkat ke Medan nanti malam ya. Ini pergumulan karena anak-anak kami terserang flu dan batuk gitu ya. Ini mohon dukungan doa supaya kami bisa berangkat ya nanti malam. Sebenarnya kami sudah sepakat nggak pulang gitu ya, karena ada hal-hal tertentu dan biaya begitu ya. Tapi waktu ibadah di sini tak kapan 2 minggu yang lalu ada suara Tuhan ngomong sama saya, kamu harus pulang. Ada kesempatan untuk memberitakan Injil pada keluarga gitu ya. Di sana itu lebih banyak saudara-saudara kami, itu lebih banyak Kristen adat ya. Jadi mereka lebih suka adat daripada beribadah gitu. Jadi sehari itu bisa 2 kali adat, itu mereka lebih suka. Tapi kalau beribadah minggu susahnya setengah mati gitu ya, termasuk keluarga kami di sana ya. Jadi saya bilang sama istri, mak kita harus pulang. Kenapa? Kita kan udah sepakat nggak pulang. Ya ini Tuhan yang suruh supaya kita pulang ke sana, saya bilang. Jadi mohon dukungan doa Bapak Ibu Saudara. Anak-anak kami terserang flu dan batuk, jadi nggak bisa beribadah ya. Jadi biar Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Kami bisa beribadah di sana, melayani dan memberitakan Injil kepada keluarga kami. Itu saja sih pengumuman buat kita semua. Ibadah minggu, sekolah minggu berjalan seperti biasa tahun-tahun yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa syafaat. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah pada minggu terakhir pada tahun 2022 ini. Tuhan berikan kami hidup sampai hari ini, kekuatan dan kesehatan, sehingga kami mampu Tuhan menjalani hari-hari hidup kami minggu-minggu terakhir ini di tahun 2022. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan anugerah-Mu, hidup-Mu bagi hidup kami. Dan kami sungguh bersyukur pada hari ini kami diberikan pengajaran yang luar biasa dari hamba-Mu. Biarlah Tuhan terus tambah-tambahkan urapan dan kuasa Tuhan bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Dede Daniel dan keluarga. Biarlah kuasa-Mu melimpah di dalam setiap pelayanan sebagai gembala, mengembalakan jemaat. Tuhan berikan kemampuan, kekuatan ekstra dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengajaran firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Biarlah kami diberi kemampuan dan kuasa Tuhan untuk kami dapat melakukannya. Bahwa hidup kami harus semakin menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani pada hari Minggu ini, baik WL, singers, pemain musik, penyambut jemaat, ngumpul pundi-pundi, pelayan-pelayan dan guru-guru sekolah minggu.
Berikan mereka Tuhan berkat-Mu. Dan kami percaya segala jerih payah kami di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan tambah-tambahkan mana yang kurang. Tuhan perbaiki dengan hikmat Tuhan mana-mana yang salah, agar kami boleh melayani Tuhan semakin hari semakin lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh program kegiatan gereja kami di tahun 2023. Agar makin banyak orang yang makin mengenal Engkau Tuhan di dalam pelayanan kami. Dan kami diberikan kemampuan dan kuasa kata-kata untuk menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil. Dan kami boleh membawa mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah pelayanan kami, baik yang di Cibunar maupun yang di GBI Hikmat. Biar terus Engkau tambah-tambahkan kerinduan untuk kami terus setia beribadah kepada Tuhan. Untuk kami selalu haus dan rindu beribadah, menyenangkan hati Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah Bapak Gembala kami. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, hikmat dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, agar diberikan hikmat, diberikan kemampuan untuk mengembalakan kami yang di Cibunar maupun yang di Hikmat. Dan kami semua tim pengembalaan Tuhan berkati, agar kami sehati untuk melayani Tuhan, baik yang di Cibunar maupun di Hikmat. Agar kami diberikan kuasa dan kemampuan lebih lagi untuk melayani jemaat-Mu Tuhan, baik remaja, sekolah minggu, dan ibadah-ibadah umum. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negara ini kami bawa terus ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberi kemampuan kepada Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan seluruh kabinet untuk menyelenggarakan segala program kegiatan pemerintah dengan baik. Tuhan urapi hamba-Mu ini, beliau ini, dan seluruh aparat penegak hukum, agar diberikan kemampuan untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan keamanan. Kami percaya seperti firman-Mu, kami harus mendoakan kesejahteraan di mana kami tinggal, di mana kami hidup melayani. Berikanlah kesejahteraan, keamanan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami siap menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Buka hati saudara, terima dengan iman. Sebagaimana iman percayamu, Bapa menyinarkan wajahnya ke arah engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa di sorga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara, menyertai kita bersama-sama mulai pagi ini, siang ini, sampai Maranatha. Kita jumpa Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Besar